Halo, selamat ketemu lagi di Tak Lagi Takut bersama saya Mariana Amiruddin. Kali ini kita akan bicara soal iri dan dengki. Kenapa ya orang bisa iri dan dengki terhadap keberhasilan orang lain? Pernah ngalamin nggak? Bahkan kadang-kadang mereka yang iri dan dengki itu sangat kejam pada kita. Misalnya mengata-ngatai kita dengan kata-kata yang menyakitkan batin atau mencari segala cara untuk menjatuhkan. Kalau kita telusuri lebih dalam sih ada beberapa akar kenapa mereka jadi iri dan dengki. Pertama, rasa kurang berharga. Orang yang iri itu biasanya merasa dirinya tidak cukup atau kalah dibandingkan orang lain. Jadi ketika melihat orang lain itu berhasil dan lebih tinggi, mereka merasa seolah dirinya semakin kecil dan rendah. Yang kedua adalah persaingan dan perbandingan. Banyak orang terjebak membandingkan diri dengan orang lain, sehingga melihat bahwa keberhasilan orang lain itu adalah ancaman bagi identitas atau posisinya. Yang ketiga, luka batin dan pengalaman masa lalu. Nah, mereka yang pernah diremehkan atau gagal berulang kali bisa menyimpan luka. Keberhasilan orang lain seakan membuka kembali luka-luka kegagalan itu. Yang keempat, keterputusan spiritual. Iri muncul saat seseorang merasa tidak terhubung dengan sang sumber ya, atau dengan sang pencipta, bahwa dialah sumber keberlimpahan, lupa bahwa setiap orang punya jalan rezeki dan takdir masing-masing. Yang kelima, budaya sosial yang kompetitif. Kita itu hidup dalam masyarakat yang mengukur nilai dari prestasi, dari status, dan tentu saja dari materi. Nah, akibatnya banyak orang yang sulit merasa cukup. Kalau ditarik lebih dalam, iri dan dengki itu sebenarnya bukan sekedar tidak suka melihat orang senang, tapi ia adalah cermin dari ketidakmampuan seseorang menerima dirinya sendiri. Nah, masalahnya iri dan dengki itu kadang tidak berhenti di dalam hati. Ia menjelma menjadi tindakan seperti merendahkan, menyepelekan, bahkan menjatuhkan orang yang merasa iri. Dan itu terasa kejam. Kata-kata merendahkan bisa melukai batin, sama seperti pukulan melukai tubuh. Mereka seakan tidak tahan melihat orang lain berdiri tegak, sehingga satu-satunya cara yang dipilih adalah menjatuhkan supaya dirinya tidak merasa sendirian dalam kerapuhan. Tapi kalau dilihat dari sisi spiritual, perilaku itu justru memperlihatkan betapa orang itu sedang menderita. Iri dan dengki yang keluar dari sebagai serangan adalah tanda batin yang butuh pengakuan. Batin yang penuh racun, rasa rendah diri, haus pengakuan, atau luka lama yang tidak selesai. Apakah itu kejam? Ya, bisa sangat kejam bagi korbannya, tapi sebenarnya itu juga cermin betapa kejamnya mereka terhadap dirinya sendiri karena ia hidup dalam ketidakbahagiaan yang terus-menerus. Yang sulit adalah ketika itu datang dari orang yang terdekat, karena kita berharap mereka jadi tempat pulang, tapi malah sebaliknya, malah mereka jadi sumber luka kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan ya menghadapi orang-orang seperti itu? Pertama, sadari bahwa itu bukan tentang kamu. Keberhasilan kamu hanya memicu luka yang sudah ada dalam diri mereka. Kedua, bangun tembok batin, bukan tembok kebencian. Buat batas yang sehat, jangan ceritakan semua rencanamu, kurangi ekspektasi, dan pilihlah siapa yang benar-benar bisa ikut merayakan prestasimu. Ketiga, jaga martabatmu dengan diam yang berisi. Diam bukan berarti kalah, tapi menjaga energi dan martabatmu agar tetap utuh. Yang keempat,
Pakai doa atau afirmasi pelindung. Ucapkan dalam hati, aku tetap berharga, aku dilindungi oleh cahaya. Apapun yang mereka ucapkan bukanlah kebenaran tentang diriku. Yang kelima, kasihani tapi jangan terjebak. Lihat mereka sebagai orang yang lapar kasih sayang, tapi jangan biarkan rasa iba membuatmu berkorban berlebihan. Dan yang keenam, temukan lingkaran yang sehat. Selalu sediakan ruang dengan orang-orang yang benar-benar mendukungmu. Nah, suka ada yang bertanya begini, kadang masalahnya itu kita harus terus-menerus ketemu mereka setiap hari, apakah di keluarga ataupun di kerjaan, dan gak mungkin kita bisa kabur dari mereka. Tapi justru disinilah seni menjaga batin tetap utuh di tengah badai. Bedakan ruang luar dan ruang dalam. Anggap lingkungan luar seperti cuaca, tak bisa dikendalikan, tapi ruang dalam hatimu itu rumah yang bisa kamu kunci. Gunakan boundary halus, bicara seperlunya, senyum secukupnya, jangan buka terlalu banyak hal pribadi. Lalu ambil ruang pulih kecil-kecil, 2 menit tarik nafas, jalan sebentar, atau menulis di jurnal bisa jadi cara membersihkan debu energi. Lalu jangan kejar pengakuan dari mereka, biarkan mereka dengan dunianya sendiri sementara kamu terus melangkah. Dan hubungkan dirimu pada sesuatu yang lebih besar. Ingat, aku tidak hidup untuk memuaskan mereka. Aku berjalan di jalan yang dititipkan Tuhan, leluhur, dan semesta kepadaku. Kalau dipikir-pikir, orang-orang terdekat yang iri itu memang bisa jadi guru keras kehidupan kita loh. Justru mereka itu mengajarkan kita bagaimana menjaga martabat, melatih kita bagaimana tetap berkilau tanpa restu siapapun, mengajarkan kita bagaimana punya pusat batin yang kuat. Jadi bukan soal kabur, tapi soal berdiri tegak di tengah lingkaran yang tidak selalu ramah. Cobalah.